Halo, kembali lagi ke part 3 di channelnya Bunda, di Jejak Semesta ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, biar Bundanya semangat bacain prediksi-prediksi asmara dan keuangannya. Lanjut kita ke prediksi keuangannya Sagittarius ya, di 7 Juli sampai 14 Juli. Ada potensi pendapatan dari pekerjaan yang sebelumnya kamu anggap sepele. Jangan abaikan peluang kecil. Jangan takut mencoba ide baru dan tetap uang datang. Oh, maaf. Uang datang dari arah tak terduga, tapi terbuka pada segala kemungkinan. Tetap terbuka pada segala kemungkinan. Nah, di sini sih Sagittarius, ya yang Bunda lihat itu bukan menganggap sepele ya, tapi lebih ke mementingkan pekerjaan yang membuahkan hasil yang lebih banyak. Itu realistis banget kalau menurut Bunda ya. Soalnya gini, kalau untuk pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang kecil itu banyak ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan penghasilan lebih, bukan tidak menghiraukan atau mengesampingkan ya, tapi lebih ke kita utamakan dulu yang berpenghasilan besar gitu ya. Terus dan selanjutnya, barulah kalau memang masih bisa dikendalikan, nah kita baru merangkul penghasilan yang kecil. Itu benar Sagittarius. Bunda rasa walaupun pesan semestanya seperti itu, itu itu realistis ya, itu logis gitu. Kamu mengutamakan pekerjaan yang pendapatannya lebih besar itu bagus, cuman memang sebenarnya sih kalau untuk penghasilan itu lebih dari satu pekerjaan itu bagus ya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kita bisa berdiri di satu pekerjaan ini berapa lama. Memang kita tidak bisa duduk di dua kursi, nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa duduk di dua kursi, pasti jatuh. Tapi lebih seperti ini, lakukan pekerjaan itu yang searah, sejalan. Jadi kamu bisa tetap diduduk di satu kursi, tapi melakukan beberapa pekerjaan yang sama, yang senada. Contohnya gimana Bunda? Contohnya kamu live streaming. Itu kamu juga bisa jadi konten kreator ya. Kamu bisa live streaming di platform A, platform B dan C, begitu ya. Dan bisa digabung dengan apa lagi Bunda? Konten kreator affiliate itu juga bisa. Terus apa lagi Bunda? Masak ya, masak. Kamu bisa jualan di A, B, C seperti itu. Banyak sih ya. Mungkin Bunda tidak bisa menjelaskan di sini satu persatu karena itu menyangkut banyak pekerjaan dan juga banyak kriteria orang masing-masing. Kalau untuk Sagittarius sendiri ini sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Dia mengutamakan hal yang berpotensi besar dulu, terus baru merangkul hal yang berpotensi kecil. Tapi tetap utamakan yang sejalur sejalan gitu. Kalau memang kita tidak bisa duduk di dua kursi, jadi kita nggak bisa. Contohnya konten kreator terus sambil kita ini ya kayak masak atau apa gitu. Itu dua hal yang berbeda. Tapi bisa, apakah bisa? Tetap bisa. Cuman pasti akan ada satu yang pincang gitu. Tapi banyak kok ya yang Bunda lihat kayak berjualan sambil konten kreator banyak teman-teman. Yang penting mereka bisa membagi waktu aja gitu. Tapi pasti ada yang kalah pasti konten kreator aja. Yang keteteran pasti konten kreatornya karena ngedit itu membutuhkan waktu yang banyak banget ya, banyak banget. Ngedit itu membutuhkan waktu dan juga pikiran ya. Jadi kalau jualan sih kan tinggal jualan aja. Tapi kalau live streamingnya di platform lain ya itu masih oke-oke saja. Mereka bisa dapat gift. Tapi kalau konten kreatornya di YouTube, nah itu membutuhkan banyak editan. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Capricorn. Capricorn di keuangan Capricorn di 7 Juli sampai 14 Juli fokus pada peraturan anggaran. Fokus pada peraturan anggaran. Minggu ini kamu bisa lebih disiplin daripada biasanya. Manfaatkan momentum. Buat daftar pengeluaran dan ikuti dengan ketat. Ikuti ketat daftar. Ya kalau sudah kita yang buat pasti kita yang pelanggarnya, ya kan? Gak mungkin ya.
Jadi kita yang buat pasti kita yang langgar. Jadi peraturan itu dibuat itu untuk PT perusahaan. Kalau untuk diri itu wah, apalagi tipe-tipe pembangkang seperti Bunda ya. Jadi di sini yang Bunda sarankan sih untuk membuat uh, apa ya, kayak kayak pembukuan aja, manajemen keuangan yang cukup ini. Jadi kamu tahu saldo keuanganmu berapa, pengeluaranmu berapa, sisanya berapa, yang harus kamu beli apa gitu ya. Jadi nggak bisa kita buat peraturan, nggak bisa. Kalau kita yang buat, kita yang langgar itu pasti sudah ya, itu pasti otomatis ya. Jadi untuk energi Capricorn yang harus harus pandai-pandai mengatur ya, atau menertibkan keuangannya itu sekitar 30-60% gitu. Jadi di sini memang benar-benar Capricorn diminta untuk benar-benar memanajemen keuangannya dengan baik ya. Yang sisanya bagaimana? Sisanya sudah berada di posisi keuangan yang cukup bijaksana, mereka sudah pandai mengatur dan memprediksi keuangannya gitu ya. Harus gini, harus gini, harus gitu begitu. Itu untuk Capricorn ya. Lanjut kita ke Aquarius. Aquarius di prediksi keuangan 7 Juli sampai 14 Juli. Waktu yang baik untuk menyelesaikan hutang atau cicilan. Kamu punya energi untuk membereskan tanggungan. Jangan menunda pembayaran penting. Wow, di sini sih mungkin energi gajian ya masih tercium. Ya, jangan ditunda-tunda lagi ya teman-temannya yang punya tunggakan. Wah itu ngingetin Bunda lagi. Siap, sudah diingetin ya dengan semesta ya, siap untuk segera menyelesaikan tanggungan tunggakan ya. Di sini sih energi Aquarius ya cukup bagus sebenarnya. Cuman itu tadi banyak hal yang harus diselesaikan. Energi Aquarius yang dalam keadaan baik di 30%. Ini mungkin karyawan ya. Terus yang sisanya lagi ada yang masih berjuang dan juga ada yang masih mengupayakan ya, kayak yang wira swasta dan sebagainya gitu. Ada juga yang sudah bijaksana di mana mereka sudah berada di titik keuangan yang baik gitu. Di sini sih Aquarius ya yang kita bahas yang 30% ya. Menyelesaikan cicilan supaya tidak berat di belakang itu memang harus ya. Banyak juga hal-hal yang harus diselesaikan. Kalau untuk beberapa hal yang bisa dibilang sebagian dulu ya, itu lakukan aja. Yang penting keuanganmu aman gitu. Jangan sampai keuanganmu tidak baik-baik saja dan pertanggungjawaban itu tetap belum bisa terselesaikan, keuanganmu tidak baik-baik saja. Nah, kamu harus bisa bijaksana, oh ini bisa dibayar sekian. Oh ini untuk biaya hidupku. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kita terlalu pressing pada diri kita sendiri, akhirnya sakit. Kalau sakit sudah nggak bisa cari duit lagi. Dan tamat gitu ya. Lanjut kita ke Pisces ya, bintang terakhir di minggu ini 7 Juli sampai 14 Juli. Kamu sedang sensitif terhadap kondisi finansial dan itu membuat lebih hati-hati. Minggu ini lebih banyak simpan daripada keluar. Ikuti intuisi finansialmu, kamu sedang tajam. Di sini sih kepekaan Pisces ya. Wah, ini bagus nih. Ini tidak. Nah, itu sedang tajam banget ya, teman-teman ya. Di sini yang Bunda lihat sih kepekaan Pisces itu di angka 60%. Jadi Pisces ini kalau untuk keuangan kalian dengarkanlah teman-teman kalian yang energi Pisces ya. Jadi kamu jangan sampai katanya dia gini nggak usah gitu, jangan. Di sini sih Pisces mulai peka dari segi keuangan ya, di keuangan saja. Itu ya teman-teman ya. Itulah prediksi keuangan di semua bintang. Bunda sarankan tetap berhati-hati dari segi pengeluaran, beli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.